Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, cara mudah, murah, dan menyehatkan. Pemirsa, kali ini saya ingin sharing tentang menyambung pucuk pohon anggur. Nah, para pemirsa, untuk menyambung pohon anggur kita membutuhkan entres. Nah, seperti ini entres kita order secara online kebetulan karena kita belum memiliki entres anggur impor yang berbuah. Jadi kebetulan kita belum memiliki entres, maka saat ini kita masih ngorder entres ini dari tempat lain. Kebetulan ini kita dapatkan secara online para pemirsa. Nah, seperti ini. Nah, sambung pucuk ini yang dimaksud adalah sama dengan teknis menggrafting pada anggur. Hanya bedanya apabila menggrafting ini biasanya kita menggunakan RS cuttingan. Sementara sambung pucuk itu kita menggunakan RS yang sudah berupa pohon para pemirsa. Jadi sebenarnya secara teknis ini sama pada saat kita menggrafting atau menyambung RS anggur dengan entres impor. Nah, kita pilih untuk menyambung ini entres yang besarnya kira-kira hampir sama dengan pohon yang ingin kita sambung. Ya, kemudian alat-alat yang harus kita persiapkan yaitu gunting dahan, kemudian grafting tape dan pisau grafting, atau boleh juga menggunakan dengan cutter. Nah, kebetulan ini pohon yang akan kita sambung dengan entres impor para pemirsa. Ini buah anggur Isabel, yaitu RS lokal, masih anggur lokal. Ini tingginya sudah kurang lebih mencapai 2 meter, dan ini sebenarnya sedang saya cangkok dengan 2 cangkokan ini para pemirsa, tapi sekaligus ini akan saya sambung dengan anggur impor. Kebetulan ini yang sama adalah jenis anggur Ninel. Nah, ini kita lihat, kita samakan besar entres dengan pohon yang akan kita sambung. Ya, kalau belum bisa yang atas, kita yang di bawah yang kita ambil karena ini besarnya hampir sama. Dan apabila besarnya tidak sama para pemirsa, ini yang terpenting salah satu sisi dari kambium ini harus betul-betul rata. Jadi salah satu sisi dari kambium, entres maupun yang akan kita sambung ini harus betul-betul rata. Nah, ini entresnya kira-kira besarnya sama. Kita ambil 1 mata tunas saja. Nah, seperti ini kita potong.
Ini cukup bagus entresnya para pemirsa, walaupun ini kita beli online, tapi ini hasilnya masih cukup lumayan segar, masih fresh. Kebetulan kemarin hanya 1 hari dalam perjalanan para pemirsa. Jadi apabila kita mencari entres atau apapun yang bentuknya online, carilah yang terdekat tentunya, agar jarak pengirimannya itu bisa cepat sampai. Nah, ini membantu kita untuk memperoleh entres yang masih segar. Nah, seperti ini ya. Kemudian entres yang sudah kita potong satu mata tunas tadi, kita seset sisi sebelah. Nah, seperti ini, menggunakan pisau yang harus tajam. Ini kebetulan ini cutter, mata cutternya juga baru dipakai ini, jadi cukup lumayan tajam ya. Seperti ini kita seset satu sisi sebelah, dan kemudian kita seset juga yang sebelahnya. Jadi ini membentuk seperti huruf V. Nah, seperti ini. Dan ini biasanya juga disebut dengan grafting V. Jadi seperti huruf V. Dari tebal makin ke ujung makin menipis, kiri dan kanannya, sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, seperti ini para pemirsa ya. Kemudian pohon yang akan kita sambung ini juga kita belah menggunakan cutter. Ini harus ekstra hati-hati para pemirsa. Nah, ini sudah bisa terbelah. Ini kira-kira sepanjang mata cutter, bisa lebih sedikit. Jadi ini kita belah. Nah, seperti ini. Kemudian entres yang sudah kita seset bagian kiri dan kanan, ini langsung kita sambungkan di tengah-tengah hasil belahan dari pohon anggur yang ingin kita sambung. Nah, seperti ini para pemirsa, ini pas sekali, besarnya juga pas. Mudah-mudahan ini nanti hasilnya bagus ya. Jadi tingkat keberhasilan penyambungan ini ditentukan juga oleh menyatunya kambium antara entres dengan pohon yang disambung. Jadi memang harus betul-betul hati-hati melakukannya. Nah, seperti ini. Kita lihat sudah pas apa belum satu sisinya. Kalau memang besar kecilnya antara yang disambung dengan entres ini berbeda, tapi apabila sama seperti ini menyambungnya lebih mudah para pemirsa. Jadi tinggal kita sisipkan, maka kedua sisi kambium bisa menyatu. Biasanya ini keberhasilannya lebih tinggi. Nah, kemudian kita balut dengan grafting tape. Ini kebetulan saya tidak menggunakan parafilm, dimana parafilm ini biasanya apabila terkena hujan itu mudah terbuka, sehingga nanti akan mudah masuk air apabila hujan datang. Jadi dengan grafting tape ini insya Allah tidak akan tembus walaupun ditimpa hujan. Nah, kemudian mata tunas yang ada pada entres ini jangan sampai kita tutup dengan grafting tape para pemirsa. Jadi yang kita balut itu adalah semua
entres, semua potongan entres kecuali mata tunasnya. Jadi mata tunasnya ini kita tidak balut dengan grafting tape-nya. Nah, nanti dengan harapan pada saat mata tunas ini muncul menjadi tunas, maka tidak akan terganggu oleh adanya grafting tape. Jadi sekali lagi, mata tunas jangan sampai tertutup oleh grafting tape, dan semua dari entres ini harus dibalut secara rapih, secara tertutup total kecuali mata tunasnya. Nah, perlahan ini kita balut agar kuat, agar tidak berubah posisi kambiumnya, jadi tetap menempel dari kedua sisinya. Nah, seperti ini para pemirsa, ini hasilnya yang sudah selesai. Jadi yang kita sambung ini sebenarnya juga sedang kita cangkok para pemirsa. Ya, nanti hasilnya seperti apa, nanti kita lihat pada perkembangan selanjutnya. Nah, demikianlah para pemirsa, bagaimana kita belajar menyambung pucuk pohon anggur seperti ini. Dan ini adalah bentuk cutting yang sudah kita tancap, kemudian sudah tumbuh pohon. Nah, ini akan coba kita sambung juga, akan tetapi berhubung ini pohonnya masih kecil sekali, maka kita potong dan kita akan langsung sambungkan dengan pohonnya, karena kebetulan entresnya cukup besar. Jadi kita punya entres Nabila Queen ini cukup lumayan besar, dan ini hasilnya seperti ini para pemirsa. Ya, ini langsung kita sambung ke pohonnya. Jadi tunasnya kita buang. Ini menandakan bahwa pohon anggur ini sudah hidup. Kemudian ini kita sambung dengan entres Nina Queen. Nah, ini lihat, ini kita beri kode NQ Nina Queen tanggal 12 bulan 2 tahun 22 kita grafting. Ya, ini kebetulan besarnya sama dengan entresnya, dan ini adalah pohon anggur Red Master yang kemarin sudah kita potong untuk cangkokannya. Dan ini pohon Isabella yang kemarin juga sudah kita potong cangkokannya. Ini kita sisakan beberapa mata tunas untuk kita sambung dengan entres impor. Nah, sekianlah para pemirsa sharing ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan like, subscribe, komen maupun share apabila menurut pemirsa channel ini layak untuk berkembang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.